I talk to almarhum kan, nih gawat nih gue capek nih gue diteror begini, ya udahlah gue juga lah pusing gue diteleponin, udah sampai 13 aja lah, sampai kontrak aja, gue sampai kontrak selesai udah 13, udah selesai lah jangan stripping lagi lah, gitu kan, capek stripping. Udah pertama kali ngerjain stripping terus begitu lagi tuntut. kan. Episode rating 1 itu 77 Bu. Episode 77 bulan ketiga. Udah 3 bulan tayang. Iya, 3 bulan tayang. 3 bulan tayang dia pas di 77 rating 1. Oh itu Ini bonus dari bonus iPhone 7 dari bapak-bapak saya dapat. Give me 500 episode deh baru gue mau datang. Iya. Ya sudah, kalau dia nggak mau datang akhirnya kan aku terus kan. Ya, selamatan, tapi ya belum sampai 500 dia udah keburu dipanggil kan. Iya. Belum ya? Belum. Ya, itu sedih juga tuh Pak. Karena dia juga ngomong, "Cep, Emon, sedih Pak gue." Nanti ya kita tampilin sosok Bapak almarhum Dede Ferdinand ya. Founder dari Sebelum tayang, udah itu yang bikin paling makin deg-degan. Jadi saya harus proof bahwasanya Adam itu berenergi. Pak, trust me, jangan di retake, tetap ada di virus Pak. Orang ngomong sini, ngomong sana, enggak tetap. Tadi mau diganti ya, Mak? Ya begitu. Bener-bener ada keraguan. Jadi bener-bener pas tayang itu deg-degannya bukan main. Bener-bener nunggu hasil kelulusan atau nunggu anak lahiran, rasanya begitu. Terus tayang tuh. Tayang. Itu Nonton rame nobar. Kita nobar nobar. Kita belum syuting lagi tuh, Bu. Jadi memang episode 1 itu memang belum ada syuting episode. Belum, nunggu hasil. Nunggu hasil. Oh, benar-benar berarti memang pas tayang nih gimana nih kelanjutannya nih? Yes. Jadi dikasih waktu saat itu belum tiap hari banget, jadi Senin sampai Jumat. Ya begini apa ya? Jadi saat itu Senin sampai Jumat, begitu bagus baru dibilang stripping. Baru dibilang tiap hari. Nah, udah tayang, setelah tayang apa kabarnya? Setelah tayang gak terlalu bagus. Maksudnya ratingnya secara rating masih di bawah gitu kan, langsung bagus gitu. Terus nah, pas momen kita baru-baru tayang itu tuh momen yang benar-benar kita under pressure tuh Mbak. Under pressure dari teman-teman programming dari ATV. Wah, kita disikat lah. Mana nih katanya. Gimana nih, kurang nih gini. Wah, itu benar-benar kita diteror habis-habisan. Aku almarhum diteror, almarhum mati telepon. Ujungnya ke aku semua kan. Programming itu wah gila, sampai akhirnya aku ribut sama salah satu orang programmingnya, ribut tuh ditelepon bla 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 bla. Pokoknya kita tuh kayak bener-bener salah banget gitu loh, jelek banget, kayak bener-bener nggak bisa bikin program gitu loh. Terus and then I talk to almarhum kan, nih gawat nih gue capek nih gue diteror begini, ya udahlah gue juga lah pusing gue diteleponin, udah sampai 13 aja lah, sampai kontrak aja. Gue sampai kontrak selesai udah 13, udah selesai lah jangan stripping lagi lah, gitu kan, capek stripping. Udah pertama kali ngerjain stripping terus begitu lagi tuntut. kan. Rating share terutama sih teman-teman. Rating share lah pasti kan. Terus udah akhirnya episode misalkan episode 3, episode 5, episode 6 mulai agak naik, terus dia bilang mereka minta horornya tambahin. Yes. Waduh, akhirnya aku tuh yang ngetik sendiri tuh malam. Iya ingat banget. Sampai pagi Cepi tunggu. Jam 2:30 malam saya ke kantor mau ngedit, Pak Ferry lagi melantai. Wah, bukan melantai disco ya. Melantai, "Pak, ngapa ini buat naskah?" Wah, keren. Saya ngedit, Bapak nulis. Lanjut gitu. Lanjut, Pak. Ditambahin scene hantunya, scene serem karena mereka gitu. Tambahin setan, kita tambahin lagi, aku bikin episode ini tambahin, Cep, nanti besok sikat ini ambil duluan bla 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 bla. Begitu terus seminggu, itu berarti, 2 minggu. Maksudnya tambahan itu di luar skenario aslinya. Iya. Jadi mau tambahin horornya, jangan nanggung. Gitu. Tadinya kita pikir kita nggak berani terlalu ekstrim lah horornya gitu kan. Kita kadarnya kita batasin. Ternyata dia minta up. Ya sudah kita tambahin lagi, akhirnya mulai deng. Di episode pecah telur, episode belasan lah ya. Apa rating Pak? 10 besar. 17. Nah, 17.
Berarti 13 itu lewat. Lewat. Karena kita 20 besar. Itu 13 itu masih jodoh pengantar jenazah. Masih. Judul pengantar jenazah cukup lama kok itu. Judulnya itu. Judulnya lama. Habis itu ini kita 13 lewat lanjut. Dan yang pas tadi aku bilang itu ya awal-awalan kita under pressure itu hampir setiap hari kita disidang. Yes. Dipanggil Sidang sama Antv. Iya. Dipanggil. Saya di lokasi. Maksudnya gimana? Dibacain dosa-dosa? Dosa-dosa dibacain. Ini harus begini dong, harus begini. Wah, itu capek banget rasanya. Itu Tapi tuh. memang benar ada dosanya apa enggak? Apa Jadi biar gini, ada aja? mungkin gini, mungkin mereka pun juga masih mencari jati diri. Itu sama-sama bareng kan? Karena Nah, belum pernah. kebetulan saya pun karena almarhum ngomong ini enak Bu, biasanya nggak akan memberi penjelasan. Jadi saya di lokasi pun walaupun harus retake dan ganti naskah udah saya syuting, mesti ganti dengan adegan lain. Nah, almarhum ini menyampaikannya, Cap, kita lakukan yang terbaik, apapun itu kemauan orang kita bikin yang terbaik. Oke Pak, mau bikin apa? Yuk kita bikinin gitu. Justru malah buat saya malah makin menantang. Ketika naskah di ombak-abrik, kita harus retake adegan ini adegan itu, buat saya sama sekali nggak masalah. Jadi memang kalau memang ini yang buat terbaik, kita lakukan. Gebres terus, ikutin. Akhirnya masuk 10 besar tuh di episode Sebentar, kalau nggak salah itu episode 30 something 10 besar. oh gitu. Udah mulai mulai udah mulai tuh. Bulan pertama udah mulai orang aware akan jodoh pengantar jenazah. Kemudian setiap hari tuh pokoknya kita berkutat dengan rating. Dan pengadegan masih diacak-acak. Benar-benar. Maaf ya, Bang, Iya. aku potong ya. Itu juga berpengaruh sama kondisi dia. Setiap kalau nggak salah setiap jam 11 ya. Iya, Jadi 10 apa 11 itu kayak menentukan gimana nanti. Yes. Dia kalau udah jam 10 udah deg-degan dong. Kalau rating itu jelek semua Kena. habis. Harus. Jangankan mau ngomong, mau ngasih makan aja deg-degan. Oke, keren sama. Itu begitu gila ya, maksudnya rating itu bikin orang Iya, seperti itu ya. iya, memang dan itu dia karena memang kita mau memberikan yang terbaik. Dan kebetulan rating share kalau di TV Bu. Kalau di digital platform itu kan klik atau viewers atau subscriber ya. Iya. Itu yang menentukan kalau ini rating share dan kita nggak tahu. Jadi kita harus kayak nerima raport setiap hari. Saya pun setiap jam 10 pagi siap terima. Saya mau justru nyari bagaimana. Semakin dicambuk, semakin kencang lari saya. Kalau nggak salah rating share itu tiap kalau Jumat nggak ada. Hari apa sih yang nggak ada? Minggu doang. Hari Minggu Hari Minggu per nggak ada. ya. Oh, itu. Hari Minggu saya bisa tidur tenang. Nah itu lumayan masih bisa diajak ngobrol, Iya, ya iya. kan? Kalau udah mulai Senin lagi udah, aduh. Wow. Itu. Nggak apa-apa nggak. Saya Tapi akhirnya pecah bisulnya tuh kapan sih? rating 1 benar-benar rating Iya. selama rating 1 ini boleh saya buka nggak? Iya. Masih saya simpan di sini Wih, nggak masalah. hebat. sementara dari saat itu saingan kita, anak langit ya dulu ya. Oh, iya, rating pertama itu masih dunia terbalik Pak. Dunia terbalik, anak langit, tukang ojek pengkolan tuh 3 besar. Itu aja tuh Oke. saingan kita tuh seru. Tapi kalau misalnya nggak salah nih ya, Iya. berarti yang membawa si Antv menjadi televisi nomor 1 itu dari JWB. Yes. Wah, ini Bener nggak tuh? Jadi begini, Antv itu siklus dia nomor 1 itu beberapa kali. Sudah Piala pernah. Dunia, dia pernah Piala Dunia, sama zaman dia ngetop juga Mahabharata tuh, Iya. yang pertama-tama India. Iya. Habis itu JWB. Itu jadi sinetron lokal kita yang mampu membawa Antv nomor 1. Karena sebelumnya kan RCTI, SCTV. Iya. Iya. Dan akhirnya ya bener-bener Antv-nya nomor 1 gitu loh. Yes. Peringkat TV stationnya itu JWB Bener-bener yang bikin nomor nomor satu. 1, bukan cuma programnya ya. Apa cuma Tapi sebulan peringkat- doang? Oh panjang. Panjang. Lama. Episode rating 1 itu 77 Bu. Episode 77 bulan ketiga. Udah 3 bulan tayang. Iya, 3 bulan tayang. 3 bulan tayang dia pas di 77 rating 1. Oh itu. Ini Dengan bonus dari share-nya berapa bonus iPhone 7 dari bapak-bapak Oh, iya. saya Iya. dapat karena ditantang. Ayo Cepi. Oh ya, untuk waktu itu Masih nomor 1. Bagus. Kasar katanya iPhone 12 Pro-nya lah iya benar. saat itu. Share-nya berapa? Share-nya bentar 3, something. Rating. Share-nya 24 lebih. Iya. 24 Itu lebih. benar-benar satu Iya, ya. iya. Dunia terbalik di bawah. Di bawah. Tercengang semua. Bahkan yang bikin dunia terbalik Mas Ip itu kan juga teman saya. Dia sampai nanya, "Gober lu ngapain sih?" Gitu.
malah bingung. Saya bilang loh, saya bikin yang terbaik aja, nggak ada maksud untuk nyusul siapa-siapa karena kan saya bukan pembalap, saya filmmaker, saya bilang nggak ada maksud buat ngebalap siapa-siapa. Cuma ada tantangan, iya, saya ditantang memang. Tapi Bang, apa kalau misalnya kan kalau udah stripping tuh kan otomatis kejar tayang kan? Iya. Itu tuh cuma satu tim. Oh enggak, kalau di syuting lapangan itu saat awal mengerjakan itu masih 2 tim, 1 tim bayangan. Jadi memang bukan di lapangan aja Bu, kadang dari teman kantor dari stafnya Pak Ferry juga harus bergerak walaupun tidak di lapangan. Pak Ferry ini juga bergerak, benar saya tiap hari tektok dengan Pak Ferry, dengan almarhum Pak Ferdinand setiap hari. Jadi pada saat itu memang sibuk banget kalian. Iya. Saya bahkan pulang bisa dikatakan ke rumah itu sebulan sekali. Jadi saya tidur di lokasi. Oh gitu? Yes, selama JWB tayang itu saya nggak pernah pulang. Bener-bener udah komit untuk di lokasi ngejaga 24 hour. Tapi itu memang syutingnya dari pagi ke pagi? Enggak, syuting sehat. Syuting sehat. Editingnya mungkin yang pagi ke pagi, editing dan nulis. Oh iya, itu 24 jam. 24 jam itu. Itu benar-benar siklusnya nggak berhenti. Iya. Nah, terus yang nulis itu gimana? Satu banyak. Wahyu Jadi doang? oh enggak, setelah itu Wahyu cuma supervisi aja. Dia nggak mungkin lah bisa nulis banyak. Aku bikin tim penulis. Pokoknya yang PR itu menuju sampai episode 50 lah. Episode 50 tuh benar-benar aku ngurusin sendiri. Setelah itu kan masuk si Felis tuh. Baru masuk Tobali. Nah, aku bisa nggak pusing mukirin itu terus gitu kan. Jadi penulis kita banyak, ada 8 apa? Iya. Oh, gitu. Jadi itu non-stop dia nulis terus. Untuk kamu sama Felix maksudnya satu pikiran. Satu kepala. Ya. Jadi ketika formulanya Pak Ferry sudah temuin, secara plot itu akhirnya yang lain udah tinggal jalanin sistemnya Pak Ferry. Jadi memang yang ngebentuk itu dari Mas Wahyu ke Pak Ferry dulu. Pak Ferry yang ngebentuk pakemnya tuh. Tiap hari tektokan, saya juga misalnya kalau ada ide, Pak, gimana kalau besok misalnya tukang jualan aqua pasu nih Pak, gue gedek banget nih sama yang jualan aqua galon kotor. Oh gitu Cepet, iya. Jadi dia sering kasih ide begitu. Besoknya lagi tukang tambal ban Pak. Terus ini Pak, itu Pak, gitu. Tapi ini bocoran ya, bocoran. Ada nggak dari berarti total berapa ribu episode tuh? 1044. 1044 ada nggak yang ceritanya diulang? Ini bukan diulang sih, tapi inspirasi. Iya. Lebih ke sana inspirasi. Maksudnya? Misalkan Kalau udah kita rubah dikit. kan Iya banyak begitu. Misalkan yang episode 100 misalkan tukang jual cendol. Tukang jual cendol diazab apa gitu. Habis itu di episode 700 kita pakai lagi si tukang cendol tapi ganti tukangnya. Iya, Jangan atau tapi ceritanya sama. kurang lebih begitu. Mungkin gini, Kita tambah ayam tiren. Besok ikan tiren. Ya. Oh, gitu. cuma diganti itu ya. Iya, hewannya aja yang diganti. Hewannya diganti. Tapi karena memang JWB ini tiap episode bintang tamunya beda kan, pemainnya episode Ya. jadi terlihat semuanya beda semua gitu loh. Terus tim yang nyari pemain itu tim apa tuh namanya? Casting Itu Departemen pusing nggak? casting. Wah itu tiap hari pusing. Tiap hari semua pusing. Makanya Ibu aja nggak pusing kan ya ikut syuting. Iya, saya pusing mikirin itu. kan Iya. aku bilang di awal, Tobali itu bukan PH yang terbiasa stripping seperti Motivation, MD, zaman-zaman dulu lah, Cinemark. Maksudnya PH-PH yang memang big names gitu loh, yang memang dari dulu syutingnya selalu stripping dan semua punya sistem, semua departemen sudah ada. Tobali ini belum. Baru. Jadi dengan Awalnya adanya belum. gini baru aku kebangun. bentuk departemen casting yang besar, departemen in-house editing, Penulis. post-pro, penulis gitu. Karena mau tidak mau harus begitu. Saya bentuk tim lapangan. Jadi kita terbentuk karena mau tidak mau nih, karena ini jalan nih. Si JWB jalan dan ternyata malah grafiknya begini terus kan. Jadi aku harus siap-siap di situ. Makanya aku bilang almarhum udah give it to me deh, give it to me segala macam. Lu duduk manis aja, senyum. Waktu itu lagi sakit juga kan, lu berobat aja, give it to me. Gue yang ngurus semuanya, gue yang bikin bentuk bla 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 sampai akhirnya jadi. Gitu. Ya. Itu karena sebelumnya emang nggak ada. Sampai Masih ritmenya FTV Bu, masih yang seminggu sekali tayang. Jadi begitu tiap hari, saya pun udah ngomong sama Pak Ferry. Jadi lagi ngerjain FTV saat itu, Pak, are you ready for this? Ya. Karena the last time I do stripping itu 24 hour Pak, otak gerak. Ya beneran Pak, beneran. Udah saya wanti-wanti. Maksudnya ya stripping tuh begini. Pak Ferry nambahin lagi, ternyata makin komplit. Lebih mantap. Bahkan kita pernah satu hari 3 episode teman-teman. Jangan salah loh. Maksudnya? Di bulan keempat karena demand terlalu tinggi,
karena ratingnya juga bagus. Jadi yang Tayang, ya, kali 3 penonton pengen nambah, kurang 1 episode sehari katanya. Tapi Bikin itu 2. fresh semua? Hah? Fresh semua, bikin 2 dulu. Bikin 2, masih kurang katanya. 3 episode teman-teman. Pagi, siang, pagi, sore, malam. Itu udah kayak yang itu ya, ku menangis. Iya. Itu Sama ya. Wow. kurang lebih sama. Jadi 3 fresh, 5 rerun. Jadi 8 kali kita sehari. Pernah kita juga Ya, merasakan pernah, seperti pernah. itu kita pernah juga. Sehari 8 3 fresh, 5 rerun. 5 rerun. Kalau namanya stripping kan pernah ada yang apa tuh yang kayak syuting langsung apa siaran Live. Kita- Pernah nggak? Bukan pernah. Episode 2 Pak, live. Episode 2 itu jadi ada 2 scene Adam diminta ngaji. Iya, iya. Ingat Pak ya? Itu padahal episode awal banget Iya, jadi kan? kan episode 1 lolos, episode 2 kerjain. Cap, bikin Adam ngaji. Buat tayang kapan, Pak? Nanti malam. Hah? Give me the script. Saya bilang, give me the script. Enggak, lu bikin begini-begini. Iya, Pak, kasih script. Gue ngerti maksud Bapak. Tapi kasih gue script buat ngomong ke teman-teman bahwasanya ini bukan cuma asal-asalan gue. Jadi dalam artian ketika saya mau improve kan mereka, lu ngapain sih Ber bikin udah begini begitu. Enggak, ini semua menyetujui bahwasanya ini ada Adam harus ngaji. Jadi saat pertama kali banget itu live, adegannya Adam harus ngaji. Iya. Maksudnya yang dimaksud mungkin belum ada yang tahu gitu ya. Yang dimaksud live itu gimana? Jadi Bang? gini, live itu nanti malam kita harus tayang jam 7. Ya. Dalam keadaan kita syuting callingan jam 7 pagi. Ya. Berita itu nyampe jam 10 siang, jam 10 pagi kepada saya. Cep, ada adegan yang harus tayang nanti malam. Mm-mm. Adegannya seperti ini. Tayangnya nanti malam jam 7. Jam 11 ya, Pak. Itu pertama kali ya 22.30 dulu tayangnya. Jam 10 dikabarin, kemudian saya take jam 4 sore. Karena satu dan beberapa hal, Adam harus take berapa adegan dulu. Jam 4 sore adegan tersebut saya take. Dikejar juga, editor udah di lokasi. Jadi edit di lokasi, langsung kirim ke kantor, tayang malamnya. Itu disebutnya live, teman-teman. Oh begitu, yang dinamain live tuh kayak Live. gitu. Tapi itu nggak sehat sih kalau Ya, gitu. iya. Makanya kita selalu menghindari sih begitu. Nah, kalau live scene begitu, syuting live begitu, semua kepala panas. Yes. Di lokasi pasti Pernah nggak ada cekcok? Wow, bukan pernah. Setiap hari, Bu. Tapi memang salah satu tugas Pak Ferry, salah satu tugas saya itu adalah sebenarnya meredam keadaan tersebut. Dari mana sih? Dari pihak mana sih? Semua personil. Bukan departemen lagi, semua personil. Orang malah Iya, nah makanya saya butuh Adli Fairuz jadi gini. Kalau di kantor staffnya Pak Ferry. Yang lain ngamuk dari atas ngamuk, bawah komplain, Pak Ferry nenangin orang kantor. Di lokasi saya nenangin kru, ada cek. Di departemen artis Adli Fairuz. Saya hanya ngomong sama Pai, please help me menenangkan kericuhan ini. Jadi saya kan nggak bisa ngomong satu-satu karena saya harus konsen di depan monitor dan memberikan arahan. Jadi Adli Fairuz sembari menunggu set dia bicara ke teman-teman. Tapi memang dia jiwanya pemimpin Iya, juga ya. iya. Jadi memang ngebantu. Iya, banget. Itu kenapa saya ke Adli Fairuz yang main karena ketika udah perang di dunia stripping, kalau saya tidak punya partner yang tepat menghadapi satu masalah, menjadinya jadi gondok-gondokan. Jadi kalau ketika kepalanya panas semua bisa chaos, Bu, nggak baik. Jadi memang harus ada yang oke nih, emang ini konsekuensi dari stripping. Dimaki-maki, diomelin nama TV segala macam ya, kita terima aja. Kita terima, tapi ke bawahan jangan lagi. Tenang gitu. Pak Ferry, Almarhum Ferdinand, Cepi lu begini-begini. Oke Pak, pecut saya terus. Nah saya ke bawahan, nggak boleh saya pecut lagi. Saya harus, teman-teman, Jadi sebagai pemimpin dia harus tahu gimana cara nyampein Ya, iya. gitu ya. Gitu, tiap hari. Every 5 minutes, there always complain. Oh gitu ya. Complain. Every 5 minutes, every single day. Ya ampun. Ya karena begitu akhirnya kita juara kali ya. Iya. Itu mungkin buat nggak saya, debat, nggak seru. iya, bahan bakar. Iya. Bu, jadi buat saya keluhan, komplain itu buat saya buat bahan bakar. Oke, gue tenangin, gue obatin. Jadi kalau justru nggak ada penyakit jadi nggak gerak. Seru, bener. Jadi memang debat juga Pak ya, misalnya Iya. Almarhum Ferdinand, Pak Ferry sama saya debat, buat saya lawan debat itu teman berpikir. Jadi kalau nggak debat malah nggak enak. Cep, begitu, nggak gini Pak, begini tahu. Oh iya gitu. Jadi memang terkadang dari hasil debat itu membuahkan suatu solusi yang keduanya sama berpikir. Karena orang kreatif nggak boleh alergi debat, harus debat. Iya. Terus berarti selamatan udah berapa kali? Kalau dihitung dari pertama ya, Iya. pertama kali mau syuting 00 sekali. Kali. Kemudian episode 00 syuting sekali. Tayang sekali 3. Kemudian per 100 ya, Pak. 50 ada, Pak.
50 pernah 50 bikin, ada ya? 50 Oh, ada. iya. Berarti 4 ke 100 itu ke 5. Nah, semenjak itu per 100, per kelipatan 100. Berarti 5 tambah Sampai 2, ini 3, 1000, 4, ya? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. 15 kali terakhir syukuran. Nah itu ada yang menarik tuh, almarhum kan selalu bilang apa? Menantang juga. Aku selalu ngajak dia kan ke syukuran, episode 100 dia nggak mau datang. Episode 200 dia nggak mau datang. Terus dia bilang, ah males gua, kata dia. Cuman episode segitu. Give me 500 episode deh baru gua mau datang. Iya. Iya. Terus apa namanya? Ya sudah, kalau dia nggak mau datang akhirnya kan aku terus kan yang selamatan, tapi ya belum sampai 500 dia udah keburu dipanggil kan. Iya. Belum ya? Belum. Ya, itu sedih juga tuh, Pak. Karena Gitu. dia juga ngomong, "Cep, Emon, sedih Pak gua." Berarti ya kita tampilin sosok Iya. Bapak almarhum Dede Ferdinand ya. Founder JWB. Iya. Iya, jadi dia minta 300 waktu itu kan. Ya ntar gua kasih lu 300. Akhirnya dia Ada dipanggil yang nangis, duluan. ada yang nangis. Akhirnya dia Iya, bentar Pak, pas merinding lagi tuh ada di sini kayaknya, Pak. Jadi pas 300 itu saya ke rumah sakit, Bu. Mau 300. Saya tanya, Udah sakit. "Udah sakit, Cepi?" Datang, saya datang ke rumah sakit yang pertama di ke Cipto ya. Dia bilang saat itu dia ngomong, "Pak, kan sebenarnya bisa datang Pak kemarin." Gini, "Enggak, gue mau 500 juga," katanya gitu. "Gue tantang lo sama Ferry ke 500." Oke. Tapi kalau 500 jebol kita pesta ya, gue bilang. Pesta tuh bener-bener ini wah, pencapaian lah, pencapaian. Oke. 3 hari kemudian keluar rumah sakit Cipto. Wah, saya udah seneng, wah sembuh, datang nih episode 300. Entah kenapa hari Senin 3 hari keluar dari Cipto masuk lagi ke hotel dulu ya, Pak ya. Iya. Minta dipijit nih. Saya ingat bentar teman-teman. Bener kilas balik nih, bener-bener saya minta di terapi. Terus dia bilang, Oh yang waktu itu ya? iya terapi. Cep, terusin ya. Maksudnya terusin apa? Ya lu sama Ferry. Terus Iya. pokoknya. Sedih juga, Bu. Maksudnya apa ya, diberikan suatu tantangan apa buat saya bener-bener jarang-jarang sih sepanjang karir saya kerja sama produser yang benar-benar bisa melihat bakat saya gitu, dalam artian percaya banget dengan apa yang saya punya dan saya dipadukan dengan Pak Ferry itu benar-benar klop banget. Jadi iya, iya, bener Tante. Iya, Sampai segitunya ya. iya. Iya. Seneng tuh. Udah, terus cep dalam keadaan sakit, maksudnya yang perlu saya teladani adalah dengan kondisi almarhum Ferdinand yang lagi susah payah dengan kondisi kesehatannya. Beliau itu masih sempat memberikan energi yang begitu besar kepada saya dan teman-teman dan kepada adiknya, pada khususnya ya. Entah kenapa seharusnya kan orang sakit lemes, Bro. Nah, ini energi almarhum Ferdinand ini untuk JPJ luar biasa, teman-teman. Nggak pernah saya lihat ada orang yang seantusias itu sama pekerjaannya. Entah kenapa tuh, ini energi apa ini yang dia punya. Jadi saya pengen tanya, "Pak, lu punya resep apa sih, Pak? Lagi keadaan begini, lagi keadaan semua diinfus, ini dicolok." Iya. Ngomongnya tuh kayak orang nggak sakit. Bener-bener, "Cep, ayo dong, lu bisa gitu." Memang itu yang saya butuhkan saat itu. Ketika buat saya itu cambukan yang berapi ya. Jadi keren banget lah. Keren banget, itu yang saya masih bingung sampai sekarang gimana caranya kalau nanti amit-amit saya menderita sakit tapi punya energi sebesar itu. Mungkin saya belum bisa jawab tuh, mungkin entah, makanya saya rada bingung. Itu kurang lebih memang beliau itu memberikan energi yang begitu berapi-api banget deh. Jadi pas episode 500 yang dia inginkan, yang dia challenge istilahnya, itu dia udah meninggal. Udah meninggal. Sampai akhirnya kan apa kita datang terus aku naruh baju 500 episode gitu kan di kuburannya. Nih, lu minta 500, oke. Terus yang lebih sedih lagi ketika kita sampai 1000 kan. Aku bawa lagi yang ini. Aku taruh di makamnya. Aku foto terus aku upload kan, aku caption, lu minta gope, gua kasih lu 1000. Iya. Gitu. Jadi apa, lu pasti bahagia lah
ketika lu cuma berharap 500 tapi kita semua kru dan pemain bisa kasih lu 1.000 aja. Yes, Ya. bener. Itu momen sih, dan apa ya? Ya seru sih. Itu nggak bisa lupa, Pak. Nggak bisa lupa. Itu benar-benar sampai akhir gue Iya. hidup itu nggak akan pernah lupa. JPJ itu buat saya benar-benar job pengantar ke level berikut gitu, Iya. teman-teman. Semua sih berkah. Iya, gitu. berkah. Ganti JWB itu di episode Sebentar. Apa ya? 70. Pokoknya rating pertama itu masih judulnya Jodoh Pengantar Jenazah. Rating 1. Kemudian satu dan beberapa hal, ini saya sebut juga nggak apa-apa ya. Jadi ada beberapa produk mau beriklan di program Jodoh Pengantar iklan. Jenazah susah karena alergi dengan jenazah. Nah, tadi almarhum juga menentang sebenarnya. Menentang dalam artian gimana nih, Cep? Mau diganti nih Jodoh Pengantar Jenazah. Jadi apa, Pak? Jodoh wasiat Bapak. Ah, males. Enggak kok, Pak. Coba deh ambil pelan-pelan deh. Coba pikir pelan. Toh masih ada wasiat Bapak kan, memang Adam itu mewariskan wasiat bapaknya. Jadi kalau mungkin secara bisnis wise iklan itu toh juga untuk kita juga. Semakin iklan banyak kan berarti program semakin bagus. jadi setelah diganti jodoh wasiat bapak nggak turun. Enggak ya? ngaruh. Malah makin Naik. yes. Nah terus kenapa udahan? Nah, itu mungkin Pak Ferry yang jawab. Apa ya? Sebenarnya angkanya sih masih bagus ya, waktu saat apa? Saat mau dihabisin itu angkanya masih bagus ya, walaupun nggak bisa yang top 3 lagi ya, susah lah, nggak sebagus dulu lah, tapi masih bisa inilah. Tapi mungkin ya teman-teman dari Antv punya ini lain lah, punya planning lain lah mungkin saat itu ya, dan kita kan yang namanya PH ya sudah. Kalau buat saya sih Pak, kalau boleh nambahin, ya ajal Pak. Ajal, ya pada akhirnya kan semua makhluk akan menemukan titik akhir. Ya. Jadi kalau dibilang jenazah ya akhirnya JPJ atau JWB ya menemukan ajalnya. Udah masanya. Iya, aja, udah ajalnya. Udah, this is enough. Di 1044. Itu gimana tuh pas abis? Waduh, sedih banget. Ngasih tahu ke, mungkin kan kalau kamu kan dari kantor gitu ya, terus kamu ngasih tahu ke lapangan dong, berarti ke Bang Cep ya. Nah, Bang Cep ngasih taunya lagi ke teman-teman. Itu gimana itu? Berat banget untuk menyatakan bahwa ya seperti saya bilang, benar-benar mau bilang ini I'm dying. Kita udah mau meninggal nih, udah mau sedih juga, ada satu perasaan yang anjir kena ke mesti stop nih gitu. Jadi sedih sih pasti ya, tapi at the end kan kita panggil semua tuh ke kantor, kita ngobrol. Siapa? Maksudnya siapa? Semua pemain, kru kita Kru. panggil semua, rame di kantor, perpisahan gitulah. Tapi lebih ke bangga dalam artian pencapaian gitu ya ini Pak. keren gitu loh. Pencapaian. Kita dari yang bukan siapa-siapa underdog itu tadi sampai akhirnya bisa 1000. Aku mempunyai julukan 1000 producer, 1000 director kan gitu. Itu bangga gitu loh, bangga banget walaupun akhirnya harus selesai, tapi kita menembus 1000. Bagi kita itu lebih dari bonus. Dari kesedihan kita gitu loh. Yes, we did it gitu loh. Yang cuma tadinya 13 aja. Iya, itu lebih ke situ sih, lebih kepada situ kita bangga semuanya. Sedihnya cuma tipis ya. Waktu kita bertemu itu malah ketawa-ketawa, kita senang, kita pernah menjadi bagian dalam sebuah sinetron yang yang luar biasa suksesnya. Kita sinetron horor yang 3 tahun ratingnya selalu horor ya. Dan kita pionir Pak, jangan salah. Setelah JPJ tayang dan menembus rating 1, itu di 6 stasiun TV, 6 stasiun TV ngikutin. Konsepnya. Bener-bener ada jodoh penggali kubur. Seriusan? Iya. Tapi lama. Semua ngikutin. Enggak. Semua ngikutin konsepnya. Jadi benar-benar pionir. Pionir, semua ngikutin. Jadi kita benar-benar cetakan pertama, yang lainnya udah ngikut aja. Jadi itu rasa bangga kita banget. Iya. Bangga banget dari apalagi Tobali gitu kan, yang bukan siapa-siapa akhirnya menjadi salah satu top 5 PH gitu loh di Indonesia. Berarti kamu juga maksudnya pencapaian tertinggi di JWB? Oh iya. Yes. My Career, saya juga My sama. Career JWB, CP juga. Saya juga sama. Benar-benar itu pencapaian gemilang sepanjang karir saya sebagai sutradara sinetron. Masterpiece ya. Gokil. Mantap. Kita ya alhamdulillah sangat-sangat bersyukur bisa tembus begitu itu. Sampai sekarang belum ada yang ngalahin rekor kita. Ya. Dan mungkin kita akan balik lagi nanti. Insya Allah. Ditunggu. Ayo didoain dong supaya Tobalinya bisa bikin stripping lagi. Wah, harus dong.
panjang. Harus. Nah terus sekarang kalau misalnya ada nggak Bang Cep main yang paling riweh gitu di Artis paling riweh. ya. Tessa lah paling. Nah, udah. Kan dia mendapat award. Jadi kita bikin suatu award bahwasanya. 1000 episode Iya, kemarin 1000 episode. Siapa sih ini yang pemegang gitu. Nah, itu terribet ada Tessa. Bukannya menjengkelkan ya, memang mungkin dia juga memang dia punya beberapa kesibukan yang mungkin dia punya kelemahan untuk mengatur waktu sebenarnya gitu. Jadi untuk menenangkan, dan saya pun sama Tessa nggak begitu banyak ribut, dalam artian kenapa saya pun memahami bahwasanya manusia itu pasti ada karakter yang unorganized. Jadi dia kurang pandai mengatur waktu. Tapi untuk perform, saya sebagai sutradara dia deliver banget. Dia baca naskah, Mama Adam tuh saya terangkan 1-2 kali langsung nyambung. Terus kita pun tektokan, dalam artian ketika ada yang gak enak dia juga, Bang Cepi ini begini gue gini, coba. Oh ya, oke boleh. Dia pun memberikan tawaran-tawaran yang membuat saya menambah bagus. Jadi naskah punya skor 6, dia ngasih 1. Gitu. Jadi buat saya embel-embel dia ribet di lokasi itu adalah suatu hal yang lumrah sekali. Lucu-lucuan aja. Iya, lumrah sekali, lumrah. Terus yang bikin karakter Bang Bopak itu sih. Bang Bopak. Awal nih cerita. Itu kan bajunya kan Iya. atas Ya, bawah. itu hasil diskusi saya dengan Pak Ferry dan almarhum juga. Jadi awalnya itu Bang Bopak profesinya tukang nasi goreng, teman-teman. Jangan salah. Bang Bopak itu tukang nasi goreng. Entah kenapa dia memainkannya kurang pas nih Bang Cepi. Kenapa ya? Dia sendiri. Iya, dia sendiri pun juga sama. Oke, ini mungkin akan kita olah lagi deh. Ngobrol tuh Pak Ferdinand, Mas Mahyu, Pak Ferry ngobrol. Kemudian ide tuh Pak keluarnya dia dijadiin orang Bali, tiba-tiba dia menang lotre jadi orang kaya. Udah berkembang dari situ idenya. Jadi kita butuh acting songongnya dia gitu. Iya. Mulai keluar tuh, Pak, bajunya gue giniin ya, Pak. Oh, tambahin gini. Itu dari siapa? Dari Bang Bopak sendiri? Saya dulu ngomong, kemudian yang lain nambah. Jadi Pak Ferry, Cep, gue pengen dia orang paling sombong. Orang sombong, Nora, udah pasti pakaiannya aneh ya, beda ya. Iya, gituin Cep. Dan seperti biasanya saya selalu memberikan contoh gambar dulu ke Pak Ferry atau ke almarhum bagaimana saya ingin membawakan si karakter. Saya kirim, wah ini dia, tambahin ini Cep ya, tambahin itu. Jadi semua memang hasil kerjasama. Siapa lagi peran yang menarik selain Bang Bopak? Siapa lagi? Bang Daus. Kalau ini kita ke divisi komedi ya. Iya. Bang Daus, Abun, Bopak tuh trio. Iya. Punya bantalan 2 itu yang artis skuter itu yang benar-benar out of nowhere. Skuternya apa sih? Iya. Ya tadi ada 2 pemain out of nowhere itu Sukri Jambul sama Hendra Item. Bener-bener out of nowhere, and then suddenly kita punya ide. Nah, kalau memang saya memberi kejutan, saya nggak ngomong. Kalau memang it works, saya diberikan apresiasi. Kalau gagal, saya pasti diomelin. Jadi terkadang saya juga eksperimen. Tapi akhirnya jadi sesuatu ya. Alhamdulillah, gitu. Bahkan ketika enak, Pak Ferry sama almarhum nambahin, Cep, gituin lagi. Gitu. Seru, jadi proses kreatifnya tuh dulu seru gitu loh. Jadi nyambung semua, tektokannya enak gitu loh antara kantor dengan lapangan. Nggak ada yang saling batasin. Berantem pasti. Harus itu mah. Itulah mungkin ya akhirnya ya proses benar-benar nggak mengkhianati hasil. Iya. Usaha kita memang dulu gila sih di JWP. Kalau berantem sih enggak Pak ya, maksudnya saya dengan Pak Ferry, saya dengan almarhum nggak pernah berantem Bu, beneran. Iya, adu pendapat, adu mulut. Iya gitu ya, Bang Cep, lu gimana sih? Enggak kan gitu Pak, kan gini. Saya hanya memberikan jawaban yang benar-benar konkret aja dan valid dan proven. Kalau memang salah saya pun aku salah. Oh iya bener Pak, salah tuh bener-bener. Kelewat Pak, sorry Pak, overload. Kalau benar-benar salah ya saya ngaku aja. Ngaku daripada enggak kok, ngapain? Toh pasti ada weak point-nya kan. Nah, Pak Ferry sama almarhum melihat nih Cep nih lemah banget, Bro. Apanya Pak lemah? Yo gini. Oh iya benar gitu. Jadi benar saya open banget. Kalau saya benar-benar penguasa dalam artian otoriter nggak works juga. JWP itu nggak. Bahkan sampai ke pemain. Pemain memberikan tawaran, let's say Bang Daus gitu. Memberikan tawaran komedi yang buat saya, oh ini kalau di gini Bang Cep. Oh iya coba. Wah, penonton pertama saya itu pasti teman-teman di belakang layar. Kalau teman-teman yang nonton langsung ketawa, oke, that's good. Pernah ada yang nggak ketawa nggak? Pernah. Doesn't work, berarti nggak lucu nih, gue bilang. Nggak lucu guys, gitu, nggak lucu. Ini teman-teman sini nggak ada yang ketawa. Yang nonton langsung, kalau kita ngelawak kayak tadi kan spontan aja, kita ketawa gitu kan. Kalau garing ya garing. Tapi kalau memang komedi itu dilihat dari yang langsung aja nih.
kan dua arah kan. Efeknya langsung. Ya, TikTok beb, wah ini ketawa, wah ini ngakak banget. Ternyata di TV tambah musik, Pak Ferry tambahin segala macam, makin lagi. Jadi kalau misalnya dibilang JWB ini komplit ya. Wah, Ada bener. seremnya, Ya, ada komedinya, drama percintaan ada. Semua ada di situ. Bang. Suspense juga ada, Itu suspense. ramuan terbaik sih. Semua ada di sana sampai kita ketika JWB selesai, ketika kita mau ini jujur ya, ketika kita selesai JWB kita mau bikin konsep-konsep baru pasti selalu mentoknya ke sana. Mentoknya maksudnya? Karena ketika kita mau cobain ini, aduh ini di JWB udah pernah. Iya, iya. Kita mau cobain ini, oh ini di JWB udah sering juga. Jadi udah terlalu banyak inovasi. Karena di JWB kita kumpulin semuanya gitu loh, dan all genre semua di sana gitu loh. Jadi bagi kita itu paket benar-benar lengkap, masterpiece banget, semua ada di sana. Pemainnya juga all the best gitu kan, udah perfect lah, almost perfect lah JWB itu. Jadi terakhir nih ada ini nggak apa namanya pesan-pesan untuk, kan pasti penggemar JWB ini banyak Banyak banget ya kan. Kan sementara JWB sampai akhirnya bungkus pun juga belum ada nih yang nostalgiaan, orang jarang ada yang tahu gimana nih di balik layarnya, gimana ngobrol sama pemainnya gitu. Ada nggak sih buat penggemar JWB gitu? Ya intinya apa namanya, terima kasih teman-teman penonton setia JWB dulu yang selalu ngedukung kami, yang dari bukan siapa-siapa gitu ya, dari sinetron underdog jadi akhirnya langsung meledak gitu. Jadi terima kasih, dan mungkin kita akan terus nostalgiaan. Kalau hari ini ada obrolan langsung nih, pertama kali asal muasalnya kita ceritain. Episode 1 ini konten ini langsung sama Ada Bang Cep. produsernya, ada direkturnya, sutradaranya, ada juga sutradara juga ada beberapa. Ada siapa aja? Ada ya, kemudian ada Erik, kemudian ada Mas Cakil, Ada banyak. kemudian ada Stanley, ada Banyak ya ya? 12. 12 sutradara. Yes. Yang di Tapi itu bawahnya. semuanya? Enggak kan? Maksudnya ganti-ganti. Ganti. Kan sakit, capean. Fisiknya lemah. Jadi Next kita akan panggil juga mungkin kru juga, pemain juga, kita akan coba di sini, kita akan nostalgia, mengingat zaman dulu, zaman keemasan ya, zaman keemasan JWB pernah menjadi Satu benchmark atau sinetron yang benchmark, populer. sampai akhirnya diliput, sampai media online juga banyak yang meliput. Di Paris juga tayang, Pak. Iya. Di handphonenya Pak Otis waktu itu. Ada dia Tayang di Paris, jadi Pak Otis pergi ke Paris, dia nonton via HP-nya. Berarti tayang di Paris dong. iya benar. Gitu. Ya. Thank you buat teman-teman pecinta JWB Lover dulu namanya. Oh, JWB Lover. Lover dulu ya. Iya. Masih ada nggak sih? Masih. Masih ya. Kalau Bang Cep ada nggak? Iya, buat saya baik lagi JWB itu adalah job pengantar ke level berikut. Bahkan buat saya ini adalah prasasti dalam karir sebagai seorang sutradara. Jadi buat teman-teman JWB Lover, saya ucapkan lagi banyak-banyak terima kasih, karena tanpa kalian saya dan JPJ dan semua kru yang terlibat itu nggak akan bisa sepanjang ini, teman-teman. Beneran. Makasih loh. Si cendol jangan lupa nonton. Ini enak banget loh. Sampai kering. Kering loh. Jadi begitu ya teman Erin semua. Semoga ada the next JWB, Ya. entah apa itu namanya ya kan. Amin. Semoga Bang Cepi juga masih bisa. Oh, banget bisa dong. Sangat dong. Dia Udah eksklusif. Setelah selesai JWB dia terserah mau kemana pun, tapi di saat Toba di calling Langsung datang, Bu. Tapi kalau saya di kolam renang, tunggu dulu bentar. Astagfirullahaladzim. Saya lagi Itu kolam tadi renang. Kolam renang tuh idola. Iya, idola ya. banget itu udah bener. Spot saya itu karena saya diusir terus, nggak boleh masuk, kotor. Oke, itu dia di konten apa tadi JWBD kita hari ini. Semoga kalian suka. Kalau suka boleh di-share, di-komen, di-subscribe. Jangan lupa ya dikentong loncengnya supaya kalian dapat notif kalau ada video-video terbaru, apalagi konten-konten JWB. Yang mau juga nanti kita hadirkan pemain-pemain JWB atau kru, boleh silahkan komen siapa yang mau kalian undang di sini untuk diajak ngobrol-ngobrol. Ya. Terima kasih ya semuanya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.